Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta, ruang dialog publik yang menghadirkan pembahasan seputar kinerja, kebijakan, dan peran DPRD di dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Halo Sobat Jogja, selamat datang di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu sinergi jadwal legislasi bagaimana Bamus menjadi pengatur ritme kerja DPRD. Banyak yang belum tahu bahwa di balik lancarnya setiap rapat, sidang, dan pembahasan di DPRD ada satu alat kelengkapan yang menjadi pengatur tempo, yaitu Badan Musyawarah atau Banmus. Toh dalam hal integritas, etika, dan profesionalitas. Nah, untuk memastikan itu semua berjalan, ada satu alat kelengkapan penting di DPRD, yaitu Bamus. Untuk membahas lebih dalam sudah hadir bersama kita perwakilan dari Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta. Yang pertama adalah Bapak Triwaluko Widodo. Assalamualaikum. Yang kedua Bapak Agus Rianto. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast DPRD Kota Yogyakarta. Baik, dari Pak Triwaluko Widodo kita mulai terlebih dahulu. Bisa dijelaskan apa yang menjadi filosofi kerja Banmus dalam memastikan bahwa DPRD berjalan efektif dan efisien? Monggo Pak Triwaluko Widodo. Terima kasih Pak Wisnu. Sebelumnya saya informasikan bahwasannya Bamus ini adalah badan musyawarah yang tugasnya adalah menyusun agenda atau jadwal Dewan DPRD. Itu biasanya kita menyusun per bulan. Jadi nantinya apa yang akan dilaksanakan oleh Dewan, baik itu rapat-rapat, kemudian studi banding, ada paripurna, mungkin juga ada reses dan sebagainya, ini nanti kita susun melalui Bamus tersebut. Jadi agar nantinya pelaksanaan dari agenda-agenda Dewan ini bisa lebih efektif dan juga efisien, tentu saja kita juga mengacu pada regulasi yang ada khususnya dalam hal pembahasan anggaran. Kita sesuai dengan regulasi nanti mulai dari penyusunan renja OPD, renja SKPD, kemudian KUA PPAS, kemudian RKA, dan paripurna ini kita sesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan oleh aturan tersebut. Namun tentu saja dinamika yang terjadi dalam setiap bulannya itu pasti terjadi. Bagaimanapun kepentingan atau urusan dari Dewan itu bukan hanya di dalam kantor, misal rapat dan sebagainya, dan juga tidak hanya dengan rapat dengan eksekutif, tapi juga ada agenda ke masyarakat juga. Dan juga ada tugas dari partai juga. Nah ini kadang yang dari partai ini sering juga instruksinya itu mendadak. Jadi Bamus sudah menyusun jadwal, kemudian ada instruksi dari partai untuk mengikuti BIMTEK atau Rakernas atau Rakornas dan sebagainya, itu kita harus menyesuaikan. Apabila itu sudah tersusun, kemudian ada susulan jadwal seperti itu, tentu saja nanti kondisional. Seperti itu Pak Wisnu. Renja ini kira-kira per bulan, seperti yang disampaikan Pak Triwaluko Widodo itu, atau memang renja ini bisa di dalam rapat itu terus 1 tahun atau 3 bulan, gimana Mas Agus? Terkait dengan renja ini kan, kalau terkait rapat renja ya, rapat anggaran renja itu kan kita, setidaknya kemarin itu ada kurang lebih 9 ya. 9 itu harus selesai dalam 1 periode atau 1 tahun. Nah renja ini pasti akan diselaraskan dengan
kita rapatkan atau kita musyawarahkan di badan musyawarah agar capaian-capaian Renja ini bisa selesai di waktu yang tepat. Seperti itu, Pak. Jadi bisa langsung 1 tahun itu, Iya. tidak harus per bulan. Gimana Mas? Eh, ini yang dimaksud, kalau tadi yang saya maksud, ini pembahasan anggaran. Ini kan kita mulai dengan penyusunan Renja. Rencana kerja nanti program kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, ini kita susun dalam Renja. Tapi kalau yang mungkin yang dimaksud Pak Wisnu, Renja itu adalah rencana untuk menyusun jadwal di BAMUS, seperti Iya, itu. iya, Ya, jadi kalau seperti itu saya kira lebih efektif dan efisien kita susun dalam 1 bulan. Karena kalau dalam 1 tahun itu terlalu riskan untuk perubahan-perubahannya. Seperti Karena yang dalam 1 disampaikan bulan, tadi ya, ada 1 bulan perubahan. saja kadang ada dinamika seperti itu. Nggih. Jadi kalau kita 1 tahun tentu saja kita akan mengantisipasi dan mungkin merubah banyak Nggih. jadwal. Ya, terima kasih. Kembali ke Pak Agus. Dalam 1 periode agenda DPRD tertentu ini kan sangat atau sudah padat sekali ya. Terus bagaimana Banmus menyeimbangkan antara banyak kegiatan legislatif dan kebutuhan masyarakat ini terus berkembang? Kira-kira gimana Mas? Jadi terkait dengan kegiatan di DPRD yang sangat banyak sekali, tentu saja kita selalu berkoordinasi dengan badan-badan yang ada di DPRD, juga di situ ada komisi, ada Bambaperda, Banggar, dan lain-lain. Tentu saja kita juga harus komunikasi dengan fraksi, masing-masing fraksi, sehingga apa yang akan kita jadwalkan itu bisa benar-benar terlaksana, tidak hanya untuk memenuhi administrasi, tapi benar-benar bisa terlaksana untuk kegiatan di DPRD. Gitu, Pak. Ya, Mas, Ya, itu tuh. menambahkan saja yang disampaikan Pak Agus, bahwasannya memang benar dalam kita membahas atau menyusun agenda dalam 1 bulan kegiatan kita. Ini tentu saja kita juga harus mengikut sertakan komisi, kemudian alat kelengkapan lain seperti Banggar, BK. Ini juga harus kita ikutkan dalam pembahasan, karena di keanggotaan BAMUS itu kan juga ada perwakilan fraksi, kemudian perwakilan komisi dan alat kelengkapan lain. Yang tentu saja ini nanti memberikan informasi kepada BAMUS dalam rapat tersebut, bahwasanya bulan depan komisi, misalnya komisi A, akan ada rapat kerja dengan eksekutif membutuhkan waktu sekitar misalnya 7 hari kerja. Nah itu kita susun. Kemudian komisi B kemudian menindaklanjuti dengan kita akan mengadakan studi banding. Nah ini dari informasi dari alat kelengkapan itu nantinya kita rumuskan untuk menjadi susunan agenda dalam 1 bulan tersebut. Jadi selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan alat kelengkapan lain, supaya agenda BAMUS ini bisa lancar, tersusun rapi dan lancar. Oke, kembali ke Pak Triwaluko. Indikator atau tolak ukur apa yang digunakan BAMUS di dalam menilai ritme kerja DPRD supaya berjalan optimal ini? Kira-kira apa tolak ukur? Saya kira kalau indikatornya itu apa yang menjadi yang pertama itu dalam pembahasan anggaran. Itu yang pertama. Itu karena kita mengacu pada regulasi yang ada. Seperti yang tadi saya sampaikan dari Renja sampai RKA, ini kan ada tata kala yang ditentukan oleh regulasi tersebut. Paling tidak ini harus terpenuhi semua dan sesuai dengan target. Seperti itu. Kemudian yang kedua bahwasannya tidak ada banyak perubahan. Misal kita BAMUS sudah menyusun jadwal dalam 1 bulan, ini tidak selalu dirubah-rubah. Makanya tadi sampaikan bahwasannya komunikasi dengan alat kelengkapan lain ini sangat-sangat penting. Nah itu, jadi yang pertama adalah target sesuai tata kala regulasi yang ada. Kemudian yang kedua, ini tidak terlalu banyak perubahan-perubahan jadwal yang sudah disusun oleh BAMUS. Nah, jadi tolak ukurnya orang perubahan, berarti itu berhasil kira-kira. Betul. Ya ada tambahan dari Mas Agus. Sementara cukup Pak Ketua. Ye.
Baik, ini bicara tentang transparansi dan keterbukaan publik, Mas Agus. Banmus ini kan mengatur jadwal yang menjadi panduan semua alat kelengkapan Dewan, seperti yang tadi dikatakan. Komunikasi politik ini menjadi bagian dari sesuatu yang penting bagi teman-teman Banmus. Nah, bagaimana Banmus memastikan keterbukaan dan transparansi publik terhadap jadwal kegiatan DPRD? Ya, kira-kira jadwalnya anggota DPRD yang sudah disusun oleh Banmus. Nah, ini bagaimana transparansi kegiatan DPRD terhadap publik itu? Kira-kira gimana, Mas? Kalau terkait dengan transparansi memang kita selalu menjadi prioritas ya untuk transparansi publik ini. Cuman sampai dengan saat ini kita belum bisa, tapi masih bisa mendorong untuk kegiatan dari penjadwalan atau kegiatan dari DPRD ini yang melalui Banmus ini bisa dipersani oleh semua masyarakat Kota Yogyakarta. Tapi sampai dengan saat ini masih kita berupaya setidaknya untuk transparansi terkait dengan kegiatan DPRD dan jadwal dari Banmus itu bisa ibaratnya dipersani oleh masyarakat luas. Ya. Mas Toto, kira-kira boleh enggak sih sebenarnya kan setiap bulan mengeluarkan jadwal itu. Banmus itu mengeluarkan jadwal dari tanggal sekian sampai sekian. Itu kalau disebarluas ke masyarakat umum sebenarnya boleh nggak atau melanggar kode etik enggak? Karena ini kan internal anggota DPRD. Nah, kira-kira ketika bicara tentang transparansi, apakah jadwal itu bisa disebar ke masyarakat umum? Saya kira kalau untuk transparansi ini saya kira masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Dewan. Ini sangat boleh disebar berhak. Jadwal itu. Saya kira kalau menurut saya boleh. Jadi paling tidak transparan. Kalau sekarang transparansi yang dilakukan oleh DPRD ini baru sebatas lewat medsos bahwa ada agenda penyusunan jadwal. Baru seperti itu. Tapi untuk jadwal detailnya dalam 1 bulan ini belum disebarluaskan baik melalui sosialisasi maupun media sosial. Tapi apabila masyarakat menginginkan, aku tak pengen ngerti sebetulnya saya arep dijalankan Dewan dalam 1 bulan ini apa saja. Monggo datang saja ke DPRD, bagian humas mungkin nanti bisa diberikan susunan jadwal dalam 1 bulan itu. Karena kan harusnya tahu masyarakat, DPRD itu pada tanggal sekian sampai sekian di bulan ini melakukan ini. Iya, betul. Jangan sampai justru nanti ketika masyarakat pengen tahu kok ternyata malah teman-teman DPRD justru karena kita itu wakil masyarakat, Pak Wisnu. Jadi mosok yang mewakilkan tidak tahu apa yang dilakukan oleh wakilnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Triwagolo Widodo, Pak Agus. Sementara kita jeda dulu karena akan ada yang lewat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Langsung saja kepada Pak Triwagolo Widodo. Untuk tadi kita sudah bicara tentang transparansi publik atau transparansi bagaimana seandainya jadwal Banmus itu dikeluarkan biar masyarakat tahu, karena apapun DPRD ini adalah perwakilan rakyat, sehingga rakyat harus tahu terhadap jadwal-jadwal itu. Nah, sekarang di dalam 1 tahun terakhir ini semenjak Pak Triwagolo, agenda atau capaian apa yang paling menonjol sebagai hasil kinerja Banmus DPRD Kota Yogyakarta? Monggo Pak Triwagolo. Ya, yang saya lihat, jadi keberhasilan dari Banmus itu kan tadi sudah disampaikan ada indikator-indikator itu tadi. Jadi dalam rentang waktu 1 tahun ini, 10 bulan ini Pak Wisnu, belum 1 tahun. Ini paling tidak sudah ada progres target yang dicapai itu hampir 100% sesuai dengan apa yang dijadwalkan oleh Banmus. Itu yang menjadi tolak ukur kita bahwa apa yang dilakukan oleh Banmus ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Gimana Mas Agus? Menurut Mas Agus, capaian apa ini yang bisa yang menonjol sebagai hasil kinerja Banmus selama Mas Agus menjadi anggota Banmus ini? Kinerja yang menonjol sampai dengan saat ini sinkronisasi antara kelembagaan di DPRD itu sekarang lebih baik lagi terkait dengan komunikasinya dengan alat kelengkapan yang lain,
Dan capaian yang bagus adalah semua kegiatan di DPRD itu bisa terpenuhi. Kata Pak. Sehingga memang komunikasi ini menjadi penting gitu Penting ya, sekali. di antara alat kelengkapan. Iya. Salah satunya di BAMUS itu. Baik, Mas Triwaluko, di era digital seperti sekarang ini, apakah BAMUS juga membuka ruang inovasi misalnya dalam sistem digitalisasi diagendakan misalnya manajemen waktu sidang atau publikasi kegiatan dewan. Jadi misalnya begini, di antara anggota BAMUS ini kan kemungkinan punya kesibukan masing-masing, entah di alat kelengkapan lain atau mungkin di partai atau bagaimana. Kira-kira apakah perlu misalnya memakai alat digital supaya misalnya pakai Zoom misalnya, sehingga perlu rapat ini memakai Zoom, kira-kira bagaimana? Saya kira dengan baiknya komunikasi antar dewan dan juga alat kelengkapan ini yang menjadi poin penting dalam penyusunan jadwal itu. Jadi mungkin kita tidak perlu untuk dalam rapat kemudian kita Zoom dengan fraksi atau dengan alat kelengkapan lain untuk meminta informasi. Saya kira tidak perlu seperti itu. Paling tidak dari BAMUS sendiri ini sudah dari anggota-anggotanya yang kemudian itu terdiri dari bisa perwakilan fraksi dan bisa perwakilan alat kelengkapan, ini di BAMUS ini memberikan masukan dan informasi apa yang akan dilakukan oleh baik dewan maupun alat kelengkapan untuk 1 bulan ke depannya, sehingga BAMUS bisa menyusun itu. Jadi tidak perlu ada. Saya kira tidak perlu. Menurut Mas Agus sih. Sama juga, sepertinya tidak perlu karena setiap kita rapat di BAMUS itu secara terpenuhi untuk kehadiran dari perwakilan tadi yang disampaikan Mas Dodo itu perwakilan dari fraksi atau badan yang lain itu terpenuhi untuk membahas kegiatan terkait dengan kegiatan di DPRD Kota Yogyakarta. Jadi secara umum atau secara khusus itu memang kita sampai dengan saat ini masih baik dalam terkait dengan komunikasi di BAMUS. Sehingga untuk tadi yang disampaikan Pak Wisnu tadi terkait Zoom meeting atau yang lain sebenarnya memang belum perlu untuk kita lakukan. Ya, karena kan begini, ini kalau bicara era digitalisasi itu kan kadang sekarang ini misalnya kita mengambil contoh di rekan vertikal kita di pengadilan negeri kan sudah ada sidang melalui digital misalnya, terus setiap kegiatan apapun kan itu. Nah, kalau memang tidak diperlukan, karena begini, BAMUS ini kan menjadi yang terpenting di alat kelengkapan dewan selama ini yang nomor 2. Yang pertama itu kan paripurna. Betul. Yang kedua baru BAMUS ini menjadi alat kelengkapan yang paling penting. Sehingga teman-teman dewan harus menyadari bahwa BAMUS inilah sebenarnya yang menjadi kunci berhasil dan tidaknya anggota DPRD, kira-kira kan begitu. Nah, menjaga marwah ini menurut Pak Toto bagaimana? Kalau terkait dengan mungkin instansi vertikal atau kemudian eksekutif, ini kan tentu saja selalu sebelum penjadwalan, ini baik instansi vertikal maupun eksekutif, ini tentu saja pasti sudah menginformasikan ke Setwan, ini melalui humas atau bagian yang lain, bahwasannya mungkin di bulan depan akan ada agenda dari eksekutif, misalnya Bapak Wali Kota akan mengadakan rapat gabungan misalnya. Ini pasti sudah terinformasi dan diinformasikan ke Setwan. Begitu juga dari instansi vertikal, pasti sebelumnya sudah diinformasikan ke Setwan. Dan apabila itu agenda tersebut itu mendadak, ini jadwal kita kan juga tidak saklek harus jalankan seperti itu. Masih ada perubahan-perubahan apabila betul sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, terakhir ini Mas Agus nanti disambung Mas Toto. Apa harapan dan pesan BAMUS kepada masyarakat terkait efektivitas dan produktivitas DPRD? Ya, harapannya adalah masyarakat harus
mendukung dengan adanya badan musyawarah terkait dengan penjadwalan kegiatan DPRD Kota Yogyakarta, entah itu di internal DPRD ataupun lintas dari OPD. Jadi harapan kita dengan dukungan masyarakat itu lebih membuat dari Banmus ini lebih semangat dan menjadi tadi badan yang penting nomor 2 dari setelah paripurna. Monggo Pak Triawan. Saya kira untuk masyarakat, saya kira ini juga penting juga bahwasannya apabila menghendaki untuk mengetahui apa saja sih yang dikerjakan oleh anggota dewan yang merupakan wakil masyarakat, paling tidak dalam 1 bulannya itu seperti apa. Ini kalau misalnya pengen mengetahui seperti itu, monggo langsung saja ke kantor DPRD untuk meminta jadwal dalam 1 bulan ke depan apa yang akan dilakukan oleh DPRD. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Sungguh luar biasa Pak Triwaluko Widodo, Pak Agus. Terima kasih banyak. Banyak yang menarik yang bisa kita pelajari tentang bagaimana Banmus menjadi pengatur ritme DPRD agar semua bisa berjalan selaras dan tepat waktu, kira-kira begitu. Mulai dari filosofi kerja, strategi efisiensi, hingga inovasi digitalisasi dalam penyusunan jadwal. Terima kasih kepada Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta atas waktunya dan penjelasannya yang sangat inspiratif. Semoga obrolan kali ini bisa memberi gambaran lebih jelas tentang bagaimana kerja DPRD diatur dengan penuh koordinasi dan komitmen. Saya Wisnu Sabdono Putro pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast DPRD Kota Yogyakarta. Salam transparan, akuntabel dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.